Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Berjumpa lagi bersama Lintang Kemukus Channel. Kali ini Lintang Kemukus mau bercerita misteri tentang santet pring sedapur. Dan cerita ini dikisahkan oleh seorang teman yang tidak mau disebutkan namanya karena untuk menjaga privasi kehidupan seorang sahabat. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tak perlu menunggu lama-lama lagi. Sebelumnya like, comment, and subscribe dulu, karena satu subscribe sangat berharga bagi kami untuk membangun channel ini. Baiklah teman-teman, mari kita nikmati cerita berikut ini. Selamat menikmati. Kisah ini berawal dari sebuah keluarga yang baru saja berduka karena baru saja kehilangan seorang istri dan seorang ibu dari anaknya. Sebut saja keluarga Pak Tarmin, bukan nama sebenarnya. Saat itu Pak Tarmin baru saja ditinggal istrinya yang meninggal dunia 3 hari yang lalu. Pak Tarmin sendiri memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Dan pada saat itu anak Pak Tarmin yang pertama, perempuan, sudah menikah dan hidup dengan suaminya, dan mereka berdua tinggal di daerah lain. Rasa duka itu dirasakan keluarga Pak Tarmin, lebih-lebih anak Pak Tarmin yang kedua. Anak laki-laki itu ditinggal ibunya masih kecil, dan pada saat itu masih sekolah dan duduk di kelas 3 sekolah dasar. Dan anak itu bernama Sukari. Sejak kepergian ibunya, Kari jadi berubah perilakunya. Yang dulu Sukari anaknya ceria dan periang, kini Sukari jadi pendiam, dan kini Sukari dituntut untuk jadi anak yang lebih mandiri. Lebih-lebih kakak perempuannya tinggal di desa lain yang jarak rumahnya jauh dari rumah si Kari. Sebenarnya kehidupan Pak Tarmin, orang yang berkecukupan, terlihat dari rumahnya yang gede dan ladangnya juga agak luas. 6 bulan sudah berlalu. Pada sore itu kakak Sukari sedang datang menjenguk ayah dan adiknya. Kakak Sukari bernama Karti. Dan waktu itu Karti datang bersama suami dan kedua anaknya yang masih kecil. Sore itu kebetulan mereka menginap di rumah bapaknya. Dan saat itu mereka sedang berbincang-bincang di rumah tengah rumah bapaknya. Pak Tarmin pun berkata kepada anak pertamanya, ini bapak kan sudah sendiri, sambil ngurusi adikmu si Sukari, bapak merasa ribet dan kerepotan, Duk. Apa sebaiknya kamu dan suamimu pindah ke sini? Nanti kamu di rumah saja ngurus rumah sambil masak dan lain sebagainya, Tonduk, ucap Pak Tarmin kepada anaknya. Karti pun menjawab, Pak, kalau saya pindah ke sini mau-mau saja, Pak. Tapi bagaimana rumahku? Kan baru saja bapaknya anak-anak bikin rumah itu, Pak. Lah, terus bagaimana, Tonduk? Ini bapak repot sekali.
Tiap hari harus ke ladang, cari pakan ternak, sambil masak sendiri. Apa kamu tidak kasihan dengan bapak dan adikmu, Nduk? Begini saja, Pak. Sebaiknya bapak nikah lagi, biar ada yang mengurusi bapak dan Sukari. Dan bila bapak nikah lagi, cari yang benar-benar mau mengurus bapak dan mengurus adik, Pak. Saran dari anak Pak Tarmin. Tapi Nduk, ibumu kan belum 1000 harinya toh. Apa nanti kata orang? Kan malu kan, Nduk? Tidak usah dengerin omongan orang, Pak. Kan yang repot bapak sendiri toh. Kalau tidak menikah lagi, jawab anaknya kepada Pak Tarmin. Mendapat saran dan persetujuan anaknya, Pak Tarmin jadi malah terus memikirkan apa yang dikatakan oleh anaknya. Hari berlalu dan 4 bulan sudah terlewati. Pikiran Pak Tarmin terus saja memikirkan ucapan anaknya. Dan selama 4 bulan ini, Pak Tarmin sering bertanya-tanya kepada teman-temannya untuk mencari istri dan menikah lagi. Karena Pak Tarmin berpikir, repot juga rasanya hidup mengurusi anak dan ladang tanpa ada sosok istri yang membantunya. Terlebih saat itu, anak Pak Tarmin yang bernama Sukari masih kecil, yang belum sepenuhnya bisa mandiri, dan masih banyak membutuhkan bantuan dan bimbingan dari sosok seorang ibu. Kabar soal Pak Tarmin mau menikah lagi dan sedang mencari seorang istri mulai menyebar sampai ke desa sebelah. Dan tidak sengaja siang itu Pak Tarmin sedang di ladangnya bertemu dengan tetangganya yang kebetulan sedang mencari rumput di dekat ladangnya. Dan tetangga itu mendekati Pak Tarmin. Sudah siang, Pak. Istirahat dulu, minum-minum, sapa tetangganya kepada Pak Tarmin. Kamu Torin? Iya, iya. Ini ada minum. Sini, mampir, jawab Pak Tarmin kepada tetangganya yang bernama Ponirin itu. Ponirin pun mendekat kepada Pak Tarmin. Pak Min, saya dengar Pak Tarmin mau menikah lagi. Bener ya, Pak? Tanya Ponirin kepada Pak Tarmin. Iya, Rin, karena kalau saya pikir repot juga ngurusi segala hal sendiri. Keperluan rumah juga berantakan, Rin. Nggak ada yang ngurusi di rumah. Iya, Pak, memang benar apa yang dikatakan Pak Tarmin. Terus, bagaimana? Sudah dapat calonnya, Pak? Tanya si Ponirin terhadap Pak Tarmin. Belum, Rin. Apakah kamu punya kenalan atau saudara yang mau dinikahi? Tanya Pak Tarmin kepada si Ponirin. Coba ya, Pak, saya tanyakan tetangganya ponakanku. Katanya tetangganya ada seorang janda yang sudah lama, Pak, dan kira-kira usianya di bawah Pak Tarmin, kata Ponirin kepada Pak Tarmin. Mbok coba Torin, ditanyakan, siapa tahu mau saya nikahi. Iya, Pak, tapi ibu itu anaknya 3 loh, Pak. Bagaimana? Apakah Pak Tarmin mau? Tanya Ponirin. Tidak apa-apa, Rin. Yang penting setia pada aku dan anakku.
Mereka terus saja berbincang-bincang sambil istirahat. Dan siang harinya mereka pada pulang masing-masing. Sampai di rumah seperti biasa, Pak Tarmin memulai memasak dan melaksanakan tugas rumah tangga yang sudah biasa dilakukan semenjak istrinya meninggal. Hari-hari berlalu. Pak Tarmin menunggu kabar dari Ponirin tentang janda yang dikatakannya tempo hari. Tidak diduga, siang harinya Ponirin datang bertamu ke rumah Pak Tarmin sambil membawa kabar. Nah, teman-teman Lintang Kemuku semuanya, kabar apa yang dibawa Ponirin siang itu? Apakah kabar baik ataukah kabar buruk? Nantikan cerita santet Prince Dapur di episode berikutnya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, karena satu subscribe sangat berharga bagi kami. Selamat beristirahat, semoga terhibur. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.